Welcome to my vlog. Ini adalah hari keempat dan kelima aku di Yogyakarta dan merupakan episode terakhir dari Jogja Vlog aku. Buat teman-teman yang belum nonton dari hari pertama, ditonton dulu ya. Hari keempat ini aku nggak banyak pergi, aku cuma sarapan di alun-alun, setelah itu pergi ke keraton. Habis itu pulang deh. Hari keempat, aku mulai dengan sarapan di Soto Kraton. Kalau nggak salah sih namanya memang Soto Kraton ya di Gmaps. Posisinya persis di depan teras pendopo alun-alun utara. Makannya lesehan aja di sini dengan view pohon kembar yang terkenal itu. Sotonya lumayan enak dan harganya affordable sekali. Aku makan gak nyampe 20.000. Karena lokasinya sejajar dengan pendopo lawas, jadi aku mampir ke sini dulu buat ngopi. Rasa kopinya nih unik banget ya menurutku. Unik in a good way ya. Dia kayak ada aroma burnt caramel gitu. Aku sih suka ya, tidak tahu kalau Anda. Harganya juga cuma 9.000. Tadinya bingung mau kemana karena nggak ada tujuan. Akhirnya aku memutuskan untuk ke keraton aja deh yang deket. Terus karena males jalan dan harus mengitari alun-alun, jadi aku memutuskan untuk naik beca. Seneng banget nyobain naik beca di Jogja. Meskipun cuma muterin alun-alun aja sih karena mau ke keraton kan. Tapi aku juga mampir untuk beli bakpia dulu karena sekalian lewat. Aku beli bakpia patok 25 di tempat pembuatannya langsung. Ini emang udah jadi langganan sih. Tiap ke Jogja pasti beli oleh-olehnya di sini. Setelah itu lanjut deh ke keraton. Yuk aku akan ajak kalian untuk keliling-keliling keraton. Setelah dari keraton aku nggak kemana-mana lagi, aku langsung pulang istirahat karena ngantuk, terus baru bangun sore. Setelah itu cari makan di sekitar penginapan aja, pokoknya pengen istirahat full karena besok aku kembali ke Jakarta.
Hari terakhir aku udah nggak kemana-mana dan aku akan room tour penginapan aku selama di sini. Jadi aku nginep di Sono Sewu Guest House. Waktu aku booking penginapan ini tuh harganya murah banget, nggak sampai 90.000, 86.000 kalau nggak salah. Jadi dikali 5, hitung sendiri deh. Menurut aku sih worth it banget ya, dengan harga di bawah 100.000 kalian udah bisa dapat penginapan yang lokasinya cukup strategis dan introvert friendly. Kita dapat ruangan masing-masing, jadi bukan yang dormitory gitu. Tempatnya adem, teduh, banyak pohon rindang, bersih. Kita juga bisa duduk-duduk di depan sambil baca buku. Vibes-nya tuh kayak pulang ke rumah nenek. Tapi nenek gue rumahnya nggak kayak gini. Neneknya siapa dong? Neneknya yang punya penginapan ini lah ya. Nah, ini tuh area dapur bersama, jadi banyak tempat buat makannya juga. Di sini disediain kompor dan alat masak, jadi kalau misalnya mau makan mie, lapar tengah malam, itu bisa banget. Kalau kalian males pulang bawa baju kotor, mereka juga nyediain jasa laundry. Dan ini koridornya, posisi kamar aku ada di sebelah kiri. Tada, ini dia kamar aku. Nggak terlalu luas, tapi menurutku cukup lah ya kalau untuk satu orang. Masih cukup lega untuk naruh beberapa koper dan ngegelar sajadah gitu kalau mau sholat. Dan di sini juga disediain meja rias sama cermin gitu. Terus anduknya dikasih 2 biji. Amenitiesnya juga sabun aja 2 biji. Gantungannya dikasih 3 biji. Terus ini aku juga bawa obat nyamuk karena takut banyak nyamuk, jadi jaga-jaga aja. Untuk tipe kamar yang aku pilih itu pakai kipas angin aja ya, nggak pakai AC. Tapi kalau kalian mau pakai AC juga ada kok pilihan kamarnya. Jangan ada yang salfok sama kresek karena itu tempat aku naruh kosmetik karena nggak muat lagi tasnya, jadi aku taruh kresek. Lanjut ke kamar mandi. Ini menurutku area yang sangat penting untuk sebuah penginapan. Kamar mandinya luas, bersih, toiletnya aman, airnya kencang, showernya lancar, pokoknya nggak ada kendala dan nggak ada hambatan apa-apa deh. Cuma untuk kalian yang terbiasa mandi pakai air hangat, ini nggak ada air hangatnya ya. Karena aku sukanya mandi pakai air dingin, jadi menurutku sih nggak masalah. Pokoknya penginapan ini tuh kayak hidden gem buat aku karena dengan harga di bawah 100.000 udah bisa dapet kamar sendiri, private, nggak sharing bedroom sama yang lain dan nggak sharing bathroom sama yang lain. Oh iya, lupa ngasih tahu di atas meja rias juga ada lemari, jadi bisa naruh baju di sini. Sekarang aku mau bikin sarapan dulu, mau nyarap pop mie aja sama seduh kopi gitu. Karena sebentar lagi aku bakal siap-siap untuk kembali ke Jakarta. Oh iya, aku booking penginapannya di Traveloka ya. Jadi kayaknya waktu itu aku dapet diskon deh. Soalnya murah banget harganya. Jadi yang mau kesini, ketik aja di pencarian nama penginapannya Sono Sewu Guest House. Nggak terasa udah 5 hari aja aku di Jogja. Birthday trip tahun ini tuh rasanya sangat istimewa sekali. Aku banyak berkontemplasi, berbicara dengan diri sendiri, lebih mendalam lagi. Ternyata benar ya kata orang, kamu akan merasa Tuhan itu sangat dekat sama kamu saat kamu seorang diri. Karena di perjalanan kali ini aku merasa sangat ditemani oleh Tuhan. Semua ucapanku dalam hati di perjalanan ini tuh langsung dijawab saat itu juga. Sampai berkali-kali aku dibuat speechless. Jadi makin sayang sama Tuhan, karena ternyata aku sangat dicintai. Maaf ya kalau terkesan agak lebay, tapi ini yang benar-benar aku rasain selama perjalanan. Tiba-tiba aku kepikiran pengen ngomong ini. Waktu berangkat ke Jogja, aku kan naik Progo ya guys. Which is, itu tuh kereta terakhir yang ke arah Yogyakarta. Berangkat jam setengah 12 dan tiba besok sekitar jam 8 pagi. Terus aku jadi mikir, kadang hidup manusia tuh ada yang kayak si kereta Progo ini gak sih? Ada orang yang timeline hidupnya tuh serba awal, serba cepet, atau sama rata seperti kebanyakan orang. Seperti cepat sukses, cepat nikah, cepat punya anak, dan lain-lain. Tapi ada juga nih manusia yang kayaknya hidupnya tuh serba terlambat dalam tanda kutip. Kayak belum mapan di saat teman-teman yang lain seumuran udah mapan. Belum nikah di saat teman-teman yang lain udah nikah. Belum punya anak padahal nikah udah lama. Kesusul sama yang baru nikah sebulan lalu misalnya. Jadi manusia ini tuh di pandangan orang serba terlambat. Padahal enggak, emang belum waktunya. Bukan timelinenya aja. Kayak si Progo ini. Dia berangkat paling terakhir, tapi apakah kita bisa bilang si Progo ini kereta yang terlambat? Enggak kan? Emang belum waktunya aja dia berangkat, bukan jadwalnya.
Sama, manusia pun gitu. Yang udah 30 tahun lebih tapi belum nikah, yang udah lulus 2 tahun tapi belum dapat kerja, yang udah 3 tahun nikah tapi belum punya anak. Mereka semua nggak terlambat, atau kita tuh nggak ada yang terlambat, emang belum waktunya aja, bukan timeline yang udah ditentuin sama Tuhan. So, semangat ya guys, siapapun yang relate sama video ini, aku harap kalian, termasuk aku, bisa lebih semangat lagi dalam menjalani hidup. Seperti kereta Progo yang menembus perjalanan di gelapnya malam, tetapi pada akhirnya dia sampai di ujung perjalanan dengan terang benderang, disambut cahaya pagi yang menghangatkan. Semoga kita pun sama. Siapapun yang sedang merasa hidup ini kayaknya gelap banget, tapi mudah-mudahan di ujung sana ada cahaya kebahagiaan yang akan menyambut kita. Amin. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di perjalananku berikutnya.